Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Vlog Komandodi. Di video kali ini saya akan membahas satu unit mobil yang ada di depan saya. Yes, ini adalah Pajero Sport Dakar 4x4 Dakar Ultimate. Yang kemarin sempat saya buat video shotnya, tapi di dalam kabinnya. Nah, kalau misalkan ada yang menjawab di sana, yang benar adalah Pajero Sport Dakar 4x4 Ultimate, seperti itu. Oke, sebelum video ini saya mulai, saya harapkan bagi teman-teman di sini yang belum subscribe channel Vlog Komandodi, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan tombol loncengnya agar saya lebih semangat lagi membuat video-video konten-konten tentang Mitsubishi atau otomotif. Dan saya doakan juga di sini bagi yang menonton dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, panjang umurnya, sehingga nanti bisa membeli satu unit New Pajero Sport Dakar 4x4 Dakar Ultimate. Oke, kita langsung saja ke kontennya. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of everything. Oke, jadi kita akan membahas secara lebih detail ya tentang Pajero Sport Dakar 4x4 Dakar Ultimate ini. Kalau misalkan dilihat dari sekilas, mobil ini dibanding dengan 4x2 biasa, dibanding dengan 4x2 yang Ultimate, sekilas tidak ada perbedaan. Tetapi kalau misalkan kita lihat secara detail, perbedaannya itu lumayan banyak ya. Apalagi ya di segi fitur-fiturnya, fitur keselamatan, fitur dan lain sebagainya, itu lebih banyak. Kemudian saya akan lampirkan untuk fitur-fiturnya, kalian bisa simak di video yang ini. Nah, jadi yang tadi adalah fitur-fitur yang ada di New Pajero Sport Dakar 4x4 Dakar Ultimate. Kemudian kita akan lihat yuk secara lebih dekat, mobil ini seperti apa sih? Apakah perbedaannya di mana aja? Oke, kita lihat secara lebih dekat. Kalau misalkan kita lihat dari grillnya menggunakan grill yang sama juga ya. Karena di sini dari bentuk bodinya sama. Kita bahas dulu untuk grillnya, dia menggunakan 3 bar seperti ini ya, 1, 2, dan 3. Kemudian warna yang dipakai adalah Dove, Silver Dove ya, tidak memakai warna hitam. Selanjutnya di sini ada logo emblem 3 berlian, tetapi di sini berwarna glossy ya, dan ini kayak di dalam dia ya. Nah, kenapa dia bentuknya seperti ini? Karena di dalamnya ada sensor ya. Sensor ini adalah sensor ultrasonik yang bertujuan atau bertugas untuk memantau di depan ya. Jadinya untuk adaptive cruise control ini yang dipakai sensornya. Nah, kita lanjut ke bagian bawah. Untuk pendinginan radiatornya, dia menggunakan model sarang lebah ya, atau honeycomb seperti ini. Selanjutnya di sini ada sensor parkir, ada 4 buah di bagian depan untuk keamanan mobil ini. Selanjutnya dilengkapi juga dengan yang namanya kamera bagian depan. Nah, mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360 atau 360. Selanjutnya kita beralih ke bagian lampunya. Untuk lampunya dia menggunakan lampu LED ya. LED di sini sudah proyektor, jadi nyalanya dia lebih terfokus ke depan ya. Kemudian di sini ada lampu DRL ya, daytime running light, yang nyala pada siang hari sehingga lebih menambah kesan elegan dan gagah. Nah, ini detailnya ya. Jadi grillnya ini kayak nyambung, seakan nyambung ya, seakan-akan nyambung ke lampunya, dan di sebelah sini ada detail juga. Di sampingnya sama ya seperti standar ya. Di sini ada kroman, di sini ada guratan 1, 2, 3, tetapi ini bukan lampu, ini sekedar hiasan saja detailnya. Selanjutnya di sini ada air wash ya untuk lampu. Di sini kalau misalkan kita off-road ya, karena mobil 4x4 biasanya dipakai di medan-medan off-road ya, sehingga nanti kalau misalkan ada lumpur dan lain sebagainya, di sini dia akan ada keluar air. Nanti kita akan lihat di mana sih cara mengaktifkannya. Di sana ada tuas di setir pengemudi. Selanjutnya di sini untuk tampilan dynamic shield-nya, dia modelnya seperti ini, agak sedikit meruncing tapi lebih bold ya,
sehingga kesannya lebih kokoh jadinya. Selanjutnya kita lihat bagian lampunya. Nah, di sini ada lampu ya, ada 3 lampu, 1, 2, dan 3. Untuk lampu-lampunya di sini ada tugas masing-masing ya. Kalau di sini lampunya untuk lampu sen. Selanjutnya di sini ada lampu aktif cornering lamp. Jadi tujuannya ketika nanti kita menikung atau kita menyalakan sen, dia akan menyala secara otomatis atau menerangi jalan yang mungkin kita tidak bisa lihat ya. Contoh kalau misalkan kita berbelok, dia akan ikut menyala sebelah, kita misalkan belok sebelah kiri, dia akan menyala sebelah kiri saja. Tujuannya untuk menerangi sisi gelap yang kita lewati. Selanjutnya di sini ada lampu kabut atau lampu fog lampnya, sebelah sini ya sudah LED. Cornering lampnya sama lampu kabutnya sudah LED ya, kecuali lampu sennya masih halogen. Nanggung ya, tidak dibuat LED aja sekalian. Selanjutnya untuk undergarnish bagian depan, dia menggunakan warna silver, ini agak meruncing ya. Kemudian di sini ada lubang ya untuk pendinginan ekstra di radiatornya. Tetapi di sini menggunakan warna yang lebih glossy ya dibanding dengan warna grillnya. Dia menggunakan warna dark. Oke, itu bagian depannya. Untuk kap mesinnya dia modelnya seperti ini ya. Dia ada guratan-guratan di sini, ada sedikit membenjol ya di sini ya, menonjol. Selanjutnya kita lihat bagian sampingnya. Untuk bagian sampingnya seperti ini. Ya, sangat panjang sekali ya. Selanjutnya untuk kita lihat dari detail bannya. Untuk velg yang digunakan adalah dual tone ring 18 inci. Untuk ban yang sendiri digunakan adalah Bridgestone yang 4x4 ini. Ini menggunakan Bridgestone, biasanya ada yang Dunlop juga ya. Untuk profil bannya dia menggunakan profil ban yang 265/60 ring 18 dan sudah dilengkapi dengan disc brake. Disc brake ini double ya, depan sama di belakang. Selanjutnya kita lihat bagian spionnya. Spion yang digunakan dia model chrome ya. Model chrome di sini lumayan keren ya, karena simple banget ya untuk spionnya. Kemudian di sini dilengkapi juga dengan lampu sen yang sudah LED. Kemudian di bawahnya ada kamera. Seperti yang saya bilang tadi, mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Selanjutnya ini spionnya sudah dilengkapi dengan fitur-fitur, banyak fitur ya sebenarnya ya. Ada auto folding dan dia akan melipat secara otomatis dan bisa juga diatur dari tengah. Nah, untuk spionnya ini juga sudah dilengkapi dengan fitur blind spot monitor. Jadi ketika nanti kita berkendara, di samping kita ada motor atau mobil ya, yang tidak kita bisa lihat, dia akan memantau atau mendeteksi ada mobil atau motor di sebelah kita. Jadi kita lebih was-was di jalan. Selanjutnya kita akan lihat di bagian push stepnya. Push stepnya ini dia keren banget ya dibanding dengan kompetitor-kompetitornya yang belum kelihatan terintegrasi. Kalau ini dia kelihatan lebih terintegrasi dengan body, sehingga nanti kalau misalkan di head to head dengan kompetitornya ini lebih proper sih ya. Ini bahannya juga lebih solid. Selanjutnya kita lihat dari handle pintunya. Handle pintunya menggunakan model chrome juga, lengkap dengan akses smart key di sini untuk tombol tapi ya tidak sensor. Selanjutnya di sini ada kunci emergency. Kalau misal suatu waktu kunci remote-nya habis, nanti bisa digunakan di sebelah sini. Lanjut bagian belakang, dia modelnya juga sama dengan menggunakan chrome, tapi tidak ada akses smart key di sebelah sini. Selanjutnya kita lihat detail-detail dari krom-kroman. Krom-kromannya dari sebelah sini ya, sebelah sini maksudnya, sebelah sini sampai ke bagian belakang. Di bagian belakang dia lebih membesar ya, lebih bold seperti ini ya, tapi tidak nyambung ke atasnya. Untuk kaca film yang digunakan adalah Vicul ya, dengan persentase 60% sampai kanan sampai kiri dan belakang. Selanjutnya kita lihat dari ban belakangnya atau velgnya dulu deh. Kalau velgnya dia menggunakan sama ya, ring 18 inci dengan dual tone, dengan lengkap juga dengan disc brake, tapi disc brake yang bagian belakang lebih kecil ya. Selanjutnya untuk bannya juga sama menggunakan Bridgestone dengan profil bannya dia 265/60 ring 18. Itu dia untuk ban bagian belakangnya. Kemudian dilengkapi juga dengan move guard. Jadi move guardnya di sini tujuannya untuk tidak kecipratan lumpur ya pada saat digunakan off-road. Selanjutnya kita lihat di bagian belakangnya. Bagian belakangnya kita bisa lihat dari sini.
Nah, ini untuk bagian belakangnya. Nah, selanjutnya kita akan lihat lebih detailnya. Untuk bagian atas dulu deh kita lihat. Untuk bagian atasnya dia modelnya seperti ini, dilengkapi juga dengan roof rail ya. Nanti kalau misalkan mau bawa barang ya, nanti bisa ditambahkan untuk aksesoris di atasnya. Selanjutnya di sini ada ini ya, antena. Antenanya adalah antena Sunfin antena atau antena Street View bahasa kerennya. Selanjutnya di sini ada rear spoiler ya, yang sangat maco banget ya, kelihatannya lebih keren dan aerodinamis ya. Selanjutnya di sini kita lihat ada head mount stop lamp dan ada air wash juga di sini ngumpat ya sebelah sini, sehingga kelihatan lebih rapi. Untuk head mount stop lampnya dia sudah menggunakan LED. Selanjutnya di sini ada kacanya yang sudah dibekali juga dengan rail defogger untuk pemanas kaca belakang. Untuk ini ya, untuk wipernya dia sudah menggunakan model yang sudah tercover. Kemudian di sini ada logo emblem 3 berlian, tapi tidak ada sensor kayak di depan ya. Tapi di sini ada sensor loh untuk power tailgate atau kick sensornya. Selanjutnya kita lihat dari detail lampunya masih sama dengan model yang sebelumnya dan dari faceliftnya. Kata-kata orang sih ini jadi calon perdebatan ya, karena desainnya seperti orang menangis, tetapi kalau misalnya dibanding dengan model sebelumnya, ini dia lebih berwarna hitam ya, list hitamnya. Kemudian kalau misalkan lampunya dia sudah LED, tapi untuk lampu sennya dia masih menggunakan halogen, dan lampu mundurnya juga, oh ini sudah LED ternyata. Lampu sennya aja masih menggunakan halogen. Nah, dibanding dengan versi sebelumnya, di sini untuk lampu reflektornya sudah dihilangkan ya. Lampu reflektornya dia pindah ke bawah sebelah sini. Oke, kita lihat detailnya. Di sini ada krom-kroman ya, yang membatasi atau yang menghiasi ya. Kemudian di bawahnya, bawah krom-kromannya ini ada kamera parkir ya. Kamera parkir juga lengkap dengan pembukaan yang sudah elektrik, lengkap juga dengan pembukaan untuk akses smart key-nya bagian belakang. Ini untuk lampunya ya, untuk tatakan plat nomor polisinya. Selanjutnya kita lihat, nah di sini ada logo ya, logo emblem 4x4-nya menandakan ini 4x4. Bukan 4x4 sama dengan 16 ya, bukan. Kalau 4x4 sama dengan 16 itu kan kata-kata dulu ya, pada saat kita SMP atau SMA ya, sempat harus dibalas, zaman-zaman surat-suratan. Nah, siapa yang dulu pernah mengalami zaman-zaman surat-suratan? Jadi 4x4 sama dengan 16, sempat harus dibalas. Itu cenaan ya. Selanjutnya di sini ada emblem Pajero Sport. Di sini Dakar. Kenapa Dakarnya tidak dibuat seperti ini ya? Dakarnya seakan-akan ini tempelan ya, bukan? Tapi ya mau gimana lagi ya? Kenapa gak dibuat kayak ini? Ini ultimate-nya keren loh. Selanjutnya di sini ada sensor ya, sensor parkir ada 1, 2, 3, 4. Selanjutnya di sini ada antarganis, juga sama warnanya kayak di depan dengan glossy. Selanjutnya di sini ada reflektor. Ada ban serepnya juga di bagian belakang yang full size ya. Ini untuk knalpotnya sebelah sini, tapi belum ada muffler cutter-nya. Oke, kita sekarang lanjut ke bagian samping dulu deh. Itu tangki pembukaan bensinnya atau solarnya, maksudnya ini menggunakan solar ya. Jadi kalau misalkan kita gini Petramina Dex juga bisa lebih halus ya. Ini pembukaan untuk tangki bahan bakarnya sebelah sini. Misalnya untuk handle pintu yang sebelah kiri juga sama menggunakan krom. Untuk penumpang bagian depan juga sama seperti ini, cuman belum ada akses untuk kunci emergency, tapi sudah ada smart key-nya. Range spotnya juga lengkap ya di spion bagian kiri. Yaps, ini dia untuk. Nah, ini kelupaan ya. Kita di sini ada wiper ya yang sudah hybrid, tapi dikasih cover lagi sehingga kelihatan lebih clean dan lebih enak dilihat. Yaps, ini tampilan eksteriornya bagaimana. Nah, satu lagi saya kelupaan. Nah, kalau misalkan dibanding dengan Dakar 4x2 Ultimate biasa, ini sudah ada sunroofnya. Nanti kita lihat di bagian interior. Yaps, ini dia. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian interior. Let's go, kita kembali ke bagian interior. Kuncinya sama ya bentuknya ya, tapi di sini kuncinya tidak saya bawa karena berhubung sekarang hari Minggu.
Jadi untuk pembukaannya modelnya seperti ini dan kuncinya sama dengan New Expander ya. Ini kita buka aja. Caranya sebenarnya di sini ditekan akan langsung ngebuka. Untuk tampilannya seperti ini. Ini mobil masih full plastikan ya. Jadi kalau misalkan ada yang berminat, ini ready stock, bisa dibeli sekarang juga. Kalau misalkan pengen mobil 4x4. Kita lihat dari pertama dari layout door trimnya. Door trimnya modelnya seperti ini. Ini ada tweeter. Di sini ada kombinasi warna dari piano black, ada plastik, ada kulit juga, lengkap ya. Kemudian door handle-nya ada chrome juga, lengkap juga. Selanjutnya di sini untuk mengunci fungsi power window ada juga untuk menonaktifkan maksudnya ya. Saya di sini untuk membuka dan menutup fungsi ini ya, pengunciannya. Kemudian di sini ada fitur auto, hanya ada di bagian driver saja, sisanya belum. Sisanya di sini cup holdernya minim banget ya, ada satu aja di sini untuk tempat penyimpanan dokumen mungkin ya, tempat-tempat barang-barang rahasia, tapi gak rahasia banget ya. Selanjutnya di sini ada speaker ya. Kemudian selanjutnya di sini ada soft touch juga di sini, enak ya, tapi di sini pasti keras tapi solid banget ya, berbeda dengan yang sebelah. Selanjutnya di sini ada lampu ya, tujuannya ketika nanti kita naik mobil ini pada saat malam hari, maksudnya bukan siang hari ya. Kalau malam hari dia akan menyinari di bawah ya, sehingga nanti kalau misalkan ada kotoran tidak kita injak. Oke, selanjutnya kita naik. Cara naiknya kita sebelah sini, ada push start di sini dan ada hand gripnya. Oke, kita naik dulu. Oke, kita mundurin dulu, paling mundur, paling mentok. Nah, untuk tampilan layout dashboardnya seperti ini, kita bisa lihat ini masih diplastikin ya. Kita lihat dari tampilan sini, ini ada airbag, airbagnya ada 7 totalnya ya. Jadi itu kisi-kisi AC-nya modelnya seperti itu, ada accent silver dan warna chrome-nya juga di tengah-tengahnya itu. Selanjutnya di sini kita menemukan juga list chrome ya, bukan chrome ya, silver maksudnya. Silver dari sini nyambung sampai di door handle-nya. Door trimnya maksudnya. Kemudian di sini kita lihat perpaduan warnanya, warna hitam. Ini ada plastik ya. Tapi di sini tidak ada kulitnya. Di sini ada piano black juga. Ada silvernya. Menyambung juga sampai console box sebelah sini. Untuk ini digunakan adalah 8 inci yang sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi bisa juga dikondisikan untuk Weblink ya, Weblink House ya. Nanti kita akan coba di Pajero. Untuk head unitnya dia berukuran 8 inci dan sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Nanti kalau misalkan untuk cara koneksikannya kita akan coba di Pajero Sport. Selanjutnya di sini ada kisi-kisi AC ya. Kisi AC-nya ada 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya di sini ada untuk lampu hazard. Ini untuk pembukaan di bagian belakang. Tapi gak ada gini ya, gak ada kunci ya. Ini untuk AC-nya sudah dual zone ya. Jadi pengaturannya suhunya bisa di sebelah penumpang kiri, juga bisa di bagian driver, jadinya tidak takut kedinginan ya. Jadi suhunya bisa diatur satu persatu, lengkap pengaturannya ya. Selanjutnya di sini untuk HDMI juga support ya, sudah ada. Kemudian di sini ada colokan USB, tapi sayangnya belum ada colokan untuk USB Type C. Di sini ada ini ya, apa nih ya? Oke, nggak tahu ini apa. Selanjutnya di sini untuk tombol tuas transmisinya modelnya seperti ini, menggunakan 8 speed percepatan. Sangat enak banget ya dibuat kebut-kebutan, tapi jangan dipakai kebut-kebutan karena mobil ini sejatinya untuk performa, dipakai untuk nanjak-nanjakan ya. Selanjutnya di sini kita lihat perpaduannya. Di sini ada kulit ya, ada kulit yang sudah soft touch di sini. Kemudian perpaduannya di sini ada model kayak diamond ya, diamondan. Oke, tapi enak sih ya dilihat ya. Kemudian di sini ada knob tuas untuk 4x4-nya. Nanti kalau misalkan ada unit test drive-nya, kita akan coba ya bagaimana sih cara mengoperasikan unit 4x4. Jujur saya belum pernah nyoba ya.
Kemudian di sini untuk pengeremannya dia menggunakan electronic parking brake dan juga sudah support untuk auto hold. Untuk auto hold yang di Pajero Sport nanti akan saya buatkan videonya. Kalau di Spandar sudah pernah ya, linknya ada di sebelah kanan pojok. Selanjutnya di sini ada cup holder 2, lengkap juga dengan detail-detail yang berwarna chrome. Tapi belum ada coolernya ya. Selanjutnya di sini ada console box-nya, bisa digeser-geser sebelah ini ya. Selanjutnya di sini ada tempat penyimpanan ya. Di sini ada console box-nya tapi fix ya, tidak bisa dimaju mundurkan. Selanjutnya di sini ada setirnya pengaturannya lengkap ya, tapi belum elektrik, bisa dual steering maupun teleskopik. Oke, di sini ada pengaturan audio steering switch controlnya, dan di sini ada pedal shift untuk mode manualnya yang support 8 percepatan, dan di sini ada pengaturan wipernya tapi belum automatic ya. Kemudian untuk pengaturan lampunya sebelah sini. Nah, yang saya bilang tadi airwash untuk lampunya sebelah sini ya, nanti tinggal ditekan aja, nanti akan memunculkan air ya. Selanjutnya di sini ada tombol untuk fungsi adaptive cruise controlnya ya, sebelah sini untuk fitur-fitur dan sebagainya sebelah sini. Kemudian di sini sayangnya kenapa ya ini dibuat jahitan-jahitan plastik ya, kenapa tidak dibuat jahitan-jahitan asli? Gak tahu deh. Oke, selanjutnya di sini ada juga tempat penyimpanan lengkap. Kemudian di sini ada juga untuk tombol engine stop button ya. Di sini untuk pengaturan spionnya. Di sini untuk stability control, ini untuk sensor parkir, ini untuk fitur yang dibuat untuk biar tidak terjadi tabrakan secara langsung ya, untuk alarm. Selanjutnya di sini untuk tangki bahan bakarnya sebelah sini, untuk kap mesinnya sebelah sana. Itu aja sih untuk bagian depan. Selanjutnya kita lihat di bagian jok pengemudinya. Jok pengemudinya dia sudah support untuk elektrik ya, bisa maju, bisa mundur dan lain sebagainya, support semuanya. Tapi di bagian penumpang kiri belum support yang elektrik. Ada sunroofnya juga ya sebelah sana. Jadi kalau misalkan kita mau kayak kampanye. Jadi kalau misalkan pengen menikmati udara segar, enaknya di pegunungan ya, bisa dilihat dari sana. Kemudian di sini ada sun visor-nya, kelupaan ya. Di sini udah ada sun visor lengkap juga dengan cermin dan lampu lengkap ya. Selanjutnya di sini ada pembukaan sunroof-nya sebelah sini. Lampunya dia masih menggunakan halogen. Nah, masih menggunakan halogen. Kenapa nggak digunakan untuk LED? Selanjutnya di sini ada hand grip-nya. Hand grip-nya sebelah sana. Dan modelnya Electrek ya, sama Electrek. Di sini ada hand grip juga yang sudah fix ya, yang lebih kuat. Biasa khasnya dari mobil SUV seperti ini. Kemudian kita di bagian baris kedua. Oh, kita kunci tadi. Nah, selanjutnya kita lihat bagian baris keduanya. Bagian baris keduanya modelnya seperti ini. Mode door trimnya sama, perpaduannya 3 warna, piano black, silver, sama ada asen-asen dari kulitnya dan sudah soft touch juga. Selanjutnya di sini ada lampu baca tapi belum LED. Kemudian di sini untuk pengaturan AC-nya, tapi AC-nya nyempil di sebelah sana, lengkap juga dengan hand grip-nya sudah model Electrek. Selanjutnya di sini ada joknya model kulit juga ya, sama kayak depan, cuman ini fix ya. Di varian Pajero tidak ada namanya pengaturan untuk jok baris kedua. Tidak bisa maju mundur maksudnya, tapi bisa dilipat kok dari sini. Oke ya, sebelah sini bisa kita lipat. Nah, ini ada tuas, jadi bisa kita lipat seperti ini. Oke, selanjutnya kita lihat bagian baris kedua seperti ini. Sini ada lengkap, ada cup holder ya, cup holder ada 2, lengkap banget. Di sana ada power outlet juga. Selanjutnya di sini ada kisi-kisi AC juga. Dan ada juga untuk hand grip-nya yang model Electrek. Lampunya sampai belakang ya, sebelah sana ya, tapi belum LED. Caps, tampilannya seperti ini. Kemudian di sini ada armrest-nya sini yang bisa difungsikan sebagai cup holder juga. Selanjutnya di sini ada colokan soket 150 watt yang sudah
cepat charging ya, jadi bisa ngecas laptop, HP dan lain sebagainya sehingga lebih cepat terisi. Kemudian di sini ada colokan 2 ya, Type A tapi belum Type C. Yap, di sini ada short pocketnya, 1 2 ada. Kemudian kita lihat, nah di sini ada untuk charlocknya. Charlocknya nanti kita akan buatkan videonya ya pada Pajero Sport. Oke, itu aja. Ini nggak bisa dibuka ya, bisa. Oh bisa. Nah jadi dia bisa dibuka ya, cuman untuk kick sensornya tidak bisa ya. Nah jadi kita lihat dari bagasinya cukup luas ya, sangat bisa nampung barang banyak. Kemudian di sini ada storage penyimpanan tapi tidak sedalam di New Expander. Ini untuk pembukaan gininya, untuk ban serepnya ada di sini. Untuk toolkit ada di sini semuanya, lengkap dengan jongkraknya model seperti itu, dan ini toolkitnya sehingga kelihatan lebih clean ya. Nice. Di sini ada gantungan untuk barang ya. Kemudian di sini ada lampu yang seperti saya bilang tadi belum LED. Kenapa tidak dibuat LED? Oke, ini bisa dilipat secara rata lantai. Nanti kita akan buatkan videonya juga. Dari kepanjangan ya. Ini untuk pegas untuk gini ya, elektrik pembukaan pintu bagian belakang, bagasinya maksudnya. Oke, cara penutupnya kita pakai sini aja. Nah, dia akan menutup secara otomatis. Yaps. Kalau misalkan kita buka tanpa kunci bisa nggak? Nggak bisa ya. Harus ada kunci. Itu tujuannya. Yaps, itu aja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf videonya sedikit lebih panjang ya, karena ini mobilnya sedikit banyak fiturnya, biar lebih lengkap sih saya jelasin. Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bagi yang di sini menonton bisa kebeli New Pajero Sport Dakar 4x4 yang Ultimate. Akhir kata di sini saya ucapkan terima kasih. Kalau misalkan ada salah kata, salah ucap atau salah penyebutan, dimaklumi saja karena saya bukan Tuhan ya. Saya manusia biasa yang ada kesalahannya. Oke, sekian dari video saya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton, yang sudah subscribe. Saya butuh dukungan kalian. Kalau misalkan nanti kita buat konten apa, tolong di komen aja. Bisa-bisa nanti saya akan buat video untuk motovlog ya. Iseng-iseng aja sih. Oke, bagi yang berminat sultan-sultan di sini yang membeli New Pajero Sport Dakar 4x4 Dakar Ultimate ini, silakan bisa hubungi saya di nomor kontak di kolom deskripsi dengan promo diskon yang paling terbaik di seluruh dunia. Jadi ya bagi yang berminat membeli di sini ready ya, 4x4 Dakar Ultimate. Oke, terima kasih. Sekian itu aja yang bisa saya buat dan saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Saya Komando D. Next time, see you, goodbye. Terima kasih banyak. Dadah.